Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sirah nabawiyah, yaitu episode pertama yang kami beri judul Kelahiran dan 40 tahun sebelum nubuah. Sahabat beriman, sama-sama kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi tanggal 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra, atau bertepatan dengan tanggal 22 bulan April tahun 571 Masehi. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salah satunya runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja. Setelah Aminah melahirkan ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah seraya berdoa dan bersyukur kepadanya. Abdul Muthalib memberi nama cucunya Muhammad. Nama ini belum pernah dikenal di kalangan bangsa Arab. Bahkan saat itu tidak ada satupun bangsa Arab yang bernama Muhammad. Beliau dihitan pada hari ke-7 seperti yang dilakukan orang-orang Arab. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masruh. Yang sebelum itu wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Sahabat beriman, jika Anda menyukai video ini, silahkan like, subscribe, and share agar kita bisa bersama-sama membangun channel ini dan berbagi konten-konten video terbaik, video dakwah kepada sesama sahabat-sahabat beriman. Tradisi di kalangan bangsa Arab kala itu ialah mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah-daerah luar. Agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui sang bayi bisa melatih bahasa Arab dengan fasih. Maka sang kakek Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr untuk menyusui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui dari Bani Sa'ad bin Bakr, sehingga
Hamzah bin Abdul Muthalib ini selain paman Rasulullah, dia juga adalah saudara satu susu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu Halimah As-Sa'diyah bisa merasakan berkah yang dibawa baginda, sehingga bisa mengundang decak kagum. Suatu hari dikisahkan bahwasanya Halimah beserta suaminya pergi dan juga bersama anaknya yang masih menyusui, dan beberapa wanita dari Bani Sa'ad. Tujuan mereka adalah mencari anak-anak yang bisa disusui. Pada masa itu keadaan paceklik, sehingga untuk kebutuhan makan saja agak susah. Dan Halimah beserta suami hanya mempunyai atau menaiki keledai betina berwarna putih dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil susunya lagi walau setetes. Sepanjang malam Halimah tidak pernah tidur karena harus menidurkan bayinya yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susu juga sudah tidak bisa diharapkan. Halimah pun pergi sambil menunggang keledai betina miliknya, dan hampir tak pernah turun dari punggungnya hingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya rombongan tiba di Mekah, dan Halimah langsung mencari bayi yang bisa untuk disusui. Setiap wanita dari rombongan itu yang ketika ditawarkan Rasulullah untuk disusukan kepadanya, semua wanita menolaknya dengan alasan bahwa baginda adalah yatim. Karena para ibu susu saat menyusukan bayi mengharapkan imbalan yang cukup dari apa yang sudah mereka lakukan. Setiap wanita dari rombongan itu sudah mendapatkan bayinya masing-masing untuk disusui, kecuali hanya Halimah sendiri. Tatkala Halimah sudah bersiap-siap untuk kembali, maka Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku para wanita yang menyusui tanpa membawa seorang bayi yang akan aku susui. Demi Allah, aku akan benar-benar mendatangi anak yatim itu dan membawanya." Kemudian sang suami menjawab, "Memang ada baiknya jika engkau melakukan hal itu. Semoga saja Allah mendatangkan berkah bagi kita daripada diri anak itu." Maka Halimah pun menemui Abdul Muthalib beserta ibunya dan menyatakannya untuk siap menjadi ibu susunya baginda Rasulullah, kemudian membawanya. Tatkala menggendong baginda, seakan-akan Halimah tidak merasa repot karena mendapat beban tambahan yang baru. Halimah sendiri mempunyai anak yang masih digendong, kemudian ditambah lagi satu anak, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau kita sangat merasa repot, tapi beda
dengan halnya Rasulullah. Halimah sama sekali tidak merasa repot